masuk lebih jauh, mungkin bisa dijelasin dulu Pak Dedi, hak cipta itu apa sih? Oke, sebelum masuk lebih jauh ya, apa itu hak cipta? Hak cipta itu merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, sastra, yang di dalamnya bisa mencakup program komputer juga. Nah, hak cipta ini adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk karya nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara, dan berkembangnya pesat teknologi informasi, lalu komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta. Mengingat hak cipta itu menjadi basis terpenting ya dalam ekonomi kreatif ini. Dengan Undang-Undang Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, ini maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara agar lebih optimal. Nah, lalu si pencipta ini dapat hak apa aja sih? Nah, hak-hak yang akan dimiliki oleh si pencipta yaitu hak moral. Apa sih itu hak moral? Hak moral adalah sebuah hak yang melekat di seumur hidup pencipta. Seperti hak untuk diakui sebagai pencipta. Lalu ada hak ekonomi. Hak ekonomi itulah hak untuk mendapatkan manfaat finansial, seperti royalti atau lisensi. Jadi kurang lebih seperti itu, Ibu Lata. Jadi gitu ya Semeton. Nah, pertanyaan selanjutnya, hak cipta itu mencakup karya apa saja sih Pak Dedi? Tentu mencakup banyak karya hak cipta. Salah satunya saya sebutkanlah karya tulis. Mungkin dari Ibu Tata bisa tahu apa aja karya tulis yang saya maksud? Mungkin artikel, tesis? Ya, artikel, tesis itu mencakup sebuah hak dan karya cipta. Nah, lalu ada naskah juga bisa, itu masuk karya tulis dia. Lalu ada musik yang mencakup lagu, notasi, serta rekaman suara juga bisa. Lalu ada seni rupa. Seni rupa itu banyak ya, kayak lukisan, lalu ada patung, dan gambar. Itu bisa masuk ke hak cipta. Lalu ada fotografi, sinema fotografi, lalu ada program komputer atau database, lalu bisa karya arsitektur juga bisa, lalu drama dan pertunjukan. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Dedi. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih hak cipta itu sangat penting Mas Dedi? Kenapa hak cipta sangat penting? Ada beberapa alasan tentunya ya. Yang pertama itu melindungi karya kita dari plagiarisme. Nah, atau jiplakan. Yang kedua, memberi keuntungan finansial atau ekonomi bagi si pencipta. Misalnya itu lewat royalti bisa, atau lisensi juga bisa. Dan yang ketiga, ya yang saya sebutkan tadi, mendapatkan pengakuan moral. Jadi, meskipun karyamu itu dijual atau dipakai orang lain, tapi namamu sebagai pencipta itu tetap harus disebut. Nah, lalu ada dua hak yang dimiliki juga seperti saya bilang tadi, hak moral dan hak ekonomi. Nah, hak ekonomi ini banyak banget ya manfaatnya. Bisa merubah finansial juga. Misalnya kamu bisa menjual atau menyewakan, melisensikan juga bisa, atau mendapat royalti dari karyamu. Seperti biar lebih gampang lah kita ambil contoh ya. Pernah nggak sih dengar kasus-kasus lagu yang diplagiat artis luar negeri misalnya gitu, atau film yang diupload ulang tanpa izin di YouTube gitu? Nah, itu jenis pelanggaran, itu hak cipta. Bahkan sesuatu yang kelihatannya itu sepele, kayak ambil foto orang di internet tanpa izin, lalu dipakai buat promosi, itu juga termasuk melanggar. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi begitu ya Semeton. Dan gimana sih cara menghormati hak cipta Pak Dedi? Sebelum saya lanjut, mungkin bisa minum dulu ya. Ya, silakan diminum Pak Dedi. Ya, kita minum dulu. Bagaimana cara menghormati hak cipta? Oke, caranya cukup gampang tentunya. Kita bisa mencantumkan nama pencipta kalau kita lagi pakai karya mereka, itu bisa. Lalu kalau perlu, bisa izin langsung juga ke si pencipta. Dan kita gunakan
karya yang memang bebas dipakai atau no copyright juga bisa. Dan tentu saja jangan menggunakan produk yang bajakan, kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya dia mengeluarkan merchandise atau apa, langsung aja beli, jangan beli bajakan gitu, kurang lebih. Nah, gitu ya Semeton. Hmm. Untuk masa berlaku hak cipta itu berapa bulan atau berapa tahun sih Pak Dedi? Masa berlaku hak cipta ya. Nah, berapa lama sih ya berlakunya kan seperti itu. Di Indonesia umumnya hak cipta itu berlaku seumur hidup si pencipta. Dan ditambah 70 tahun setelah si pencipta meninggal atau wafat. Setelah itu, jika setelah melebihi 70 tahun itu, maka karyanya masuk ke public domain. Nah, jadi public domain itu artinya semua orang tuh bisa pakai. Dan tetap harus izin juga ya sebagai gini keturunannya mungkin gitu, seperti itu. Berarti seumur hidup ya terhitungnya Pak Dedi ya. Ya. Untuk mendaftarkannya di mana dan tata cara pendaftaran hak cipta itu sendiri di mana sih Pak Dedi? Mungkin bisa dijelasin ke Semeton Pengayoman. Untuk tata cara pendaftarannya, yang pertama kalian bisa buka website kami dgip.go.id, lalu pergi ke permohonan. Habis itu cari hak cipta. Jika para Semeton belum mempunyai akun, bisa dibuat dulu akunnya dengan cara memasukkan beberapa data diri. Lalu jika sudah, nanti itu akan dikirimkan kode konfirmasi lewat email. Jadi Semeton bisa konfirmasi dulu. Setelah konfirmasi, habis itu kita langsung login, masukkan username dan passwordnya. Lalu nanti dikirim kode OTP lagi ke Gmail. Nah, itu dimasukkan lagi ke akunnya. Jika sudah masuk ke akun tersebut, lalu kita tuh masuk ke daftar permohonan. Nah, daftar permohonan itu kita klik permohonan baru. Nanti kita masukkan data-data diri kita seperti KTP, lalu ada NPWP, lalu ada surat pernyataan kepemilikan dari karya yang kita buat. Lalu ada karya kita sendiri dalam berbagai format tentunya. Ada PDF, ada JPEG, MP3, dan MP4, atau lainnya tergantung jenis karyanya. Nah, lalu setelah itu, lalu diisi formulir si pencipta. Setelah diisi formulir pencipta, lalu isi juga formulir pemegang hak ciptanya. Nah, untuk biayanya sendiri itu, umum untuk UMKM itu sudah sama sekarang 200.000. Jadi, setelah PNBP-nya dibayar, kurang lebih kita nunggu 1-2 menit paling cepat ya. Itu udah langsung keluar surat pencatatannya. Atau sertifikatnya sudah langsung keluar. Paling lama paling 1 jam 2 jam lah. Jadi tinggal refresh aja, jadi langsung keluar dia. Kurang lebih seperti itu sih. Berarti untuk dari terbit hingga dari pendaftaran hingga terbit sertifikat itu hitungan jam aja Pak Dedi ya? Ya, nggak perlu nunggu seperti merek itu kan lama 8 bulan itu karena berbagai macam proses lah. Hak cipta ini dia lebih cepat. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Dedi. Nah, Semeton Pengayoman, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Silakan Pak Dedi, diminum dulu. Terima kasih Bu Tata. Kita bacakan komennya dulu ya, teman-teman. Nah, Pak Dedi, ada yang bertanya nih. Dari siapa? Dari Retsuya Minecraft. Kak mau tanya, kalau kita buat lagu pakai AI itu bisa didaftarkan hak cipta nggak? Untuk saat ini masih menjadi isu nasional juga ya. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita buat dari AI, kita harus menambahkan sedikit hasil tangan karya kita sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Bapak Retsuya Minecraft. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Caraka Dede, Kak mau tanya, saya seorang fotografer. Jika saya mau mendaftarkan hak cipta foto saya, apakah per foto atau bagaimana ya? Nah, jika ingin mendaftarkan foto, tentunya sebenarnya tergantung kitanya lagi. Mau didaftarkan satu-satu juga bisa, atau enggak kalau barengan itu bisa, tapi
kita masukkan ke Drive dulu. Nanti kita cantumkan linknya. Link Google Drive-nya itu bisa juga seperti itu. Baik. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Ada dari Ayu Pratiwi. Kak mau nanya, apa yang harus dilakukan kreator pemula untuk melindungi karyanya? Oke. Apa sih yang harus dilakukan oleh kreator pemula untuk melindungi karyanya? Yang pertama itu, ketika kita membuat karya, kita dokumentasikan dulu prosesnya. Lalu tambahkan keterangan hak cipta di karyanya kalian, terus meton, dan daftarkan karyanya tentunya di kami, di DJKI, lalu gunakan watermark. Nah, karya kamu tuh punya nilai kok gitu. Jadi, ayo daftarkanlah ke DJKI. Jadi begitu ya Kak Ayu Pratiwi. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Dayu Trisna. Kak mau tanya, apa yang harus dilakukan kreator? Oh, ini pertanyaan sama ya kayak yang tadi. Kita skip aja langsung ya. Apa itu? Ini yang tadi. Oke. Ya. Dari Swastiastumas. Kak, kalau misalnya temanku punya lagu tapi belum dipublish, boleh nggak tetap didaftarin KI? Atau harus udah terdistribusi di platform online? Nah, jadi sebenarnya itu hak cipta itu kita tuh sudah memiliki hak ketika karyanya itu jadi. Dipublikasikan itu tuh nggak harus di sosmed gitu. Dipublikasikan itu bisa aja kita sebatas ngedengerin ke teman aja itu udah publikasikan sebenarnya namanya. Jadi bisa-bisa aja untuk kita daftarkan, nggak perlu harus ke sosmed dulu itu kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Dayu Trisna, Kak, benefit daftarin hak cipta itu apa ya? Kalau nggak daftarin, apakah menjadi masalah? Benefit mendaftarkan hak cipta ya. Nah, untuk mendaftarkan hak cipta itu memiliki banyak keuntungan tentunya. Terutama dari segi perlindungan hukum, lalu komersialisasi, dan bukti kepemilikan dari suatu karya tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dedi. Untuk pertanyaan selanjutnya, wah banyak banget juga ya yang nanya. Dari Retsuya Minecraft lagi, walaupun lirik lagunya itu buatan kita, tapi aransemennya dari AI, bagaimana Kak? Jika liriknya itu kan dari kita ya, aransemennya dari AI. Sebenarnya boleh-boleh saja. Karena apa? Karena ada campur tangannya kita di sana. Jadi kepemilikan kita itu masih ada di dalam karya tersebut, bukan semerta-merta milik orang lain juga. Gitu. Jadi masih bisa lah. Ya. Baik, berarti bisa ya Pak ya? Yeah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Wulandari. Halo Kak, mau nanya, poster itu bisa didaftarkan sebagai hak cipta Kak? Apa poster? Ya. Apakah poster itu bisa didaftarkan sebagai hak cipta? Bisa. Jadi apapun bentuk karyanya, mau itu karya tulis, karya seni apapun, jika sudah kita sendiri yang buat, mau itu poster, buku, itu pasti bisa. Berarti skripsi itu juga bisa ya? Skripsi bisa. Kurang lebih seperti itu. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Dea Ardira. Kak, apa perbedaan hak cipta dengan merek dagang dan paten ya? Oke, perbedaan hak cipta, lalu? Hak cipta dengan merek dagang dan paten. Oke, perbedaan hak cipta, hak merek, dan hak paten. Ya. Ketiga-tiganya itu sama-sama bagian dari kekayaan intelektual. Nah, tapi perlindungannya berbeda. Hak cipta itu kita tuh melindungi ide kita dalam bentuk karya seni atau sastra misalnya. Nah, sedangkan merek dagang itu melindungi nama, logo, simbol, bisa juga yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau layanan dari suatu perusahaan. Nah, tujuan itu agar mencegah kebingungan dari konsumen atau menyesatkan masyarakat gitu. Dan paten, untuk hak paten sendiri itu melindungi temuan baru dalam teknologi atau proses seperti penemuan produk baru atau cara kerja yang inovatif,
Dan paten itu mencegah orang lain membuat atau menggunakan dan menjual penemuan tersebut tanpa izin. Jadi lebih ke penemuan, bisa aja ke obat-obatan juga bisa kalau paten. Kak, satu pertanyaan lagi, boleh nggak ya? Itu saja boleh. Video apa saja yang bisa untuk didaftarkan hak cipta dari Swastiastu Mas? Oke, dari Swastiastu Mas, video apa yang bisa didaftarkan untuk hak cipta? Tentunya banyak ya, itu cakupannya sangat luas. Video musik bisa, video animasi bisa, lalu video lagu-lagu juga bisa. Yang penting si pembuat karyanya itu kita, mau video apapun itu bisa, asalkan tidak menyesatkan masyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dedi. Tidak terasa ya Pak Dedi, sudah di ujung acara kita. Oke, gitu ya. Ya, Boleh minum dulu? boleh. Silakan Iya. Pak Dedi. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat dalam podcast kali ini adalah cipta bukan sekedar aturan hukum, tapi juga bentuk penghargaan atas kreativitas. Dengan menghargai karya orang lain, kita sebenarnya juga mendukung budaya kreativitas yang lebih sehat. Kalau kamu seorang kreator, yuk mulai sadar pentingnya hak cipta dan jangan lupa daftarkan karya kalian ya. Nah, kalau kamu pengguna karya, jangan lupa untuk selalu kasih kredit dan jangan lupa untuk selalu minta izin. Karena menghargai karya orang lain sama artinya dengan menghargai kreativitas itu sendiri. Mungkin sebagai penutup ya mungkin ya. Ya. Seperti biasa, kami dari Divisi Kekayaan Intelektual jika menutup ngecas pada hari ini ya, kita akan memberikan pantun penutup nih buat semeton tercinta ya. Dari Ibu Tata nih pantunnya. Mungkin bisa langsung saja Ibu pantunnya. Ya. Burung merpati terbang ke awan, Cakep, hinggap sebentar di pohon kelapa. cakep. Jika teman-teman memiliki karya buatan, segera daftarkan hak ciptanya. Mantap. Nah, yang itu para semeton pengayoman. Segera daftarkan hak cipta jika semeton memiliki sebuah karya. Ya, betul. Nah, Terima kasih sudah mendengarkan episode kita kali ini. Jangan lupa semeton pengayoman patengin terus Instagram Kemenkum Bali biar nggak ketinggalan ngecas seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. bye-bye semeton.